Halo semuanya, kembali lagi di Angger Law Channel di Indonesia yang salah satunya merupakan channel agar kita bisa belajar dan menambah wawasan hukum kita mengenai segala peraturan yang ada di Indonesia. Pernah dengar dengan beberapa kasus yang cukup viral saat ini, di mana ada artis K-pop dan salah satu konten kreator yang ada di Indonesia. Mereka mengalami permasalahan hukum dalam tanda kutip crush underage atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan status di bawah umur. Nah, kali ini kita tidak akan membahas tentang permasalahan hukum yang menimpa mereka, K-pop dan konten kreator ini, tapi kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, khususnya bagi kita sebagai orang tua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih legal protection atau proteksi hukum, keselamatan hukum bagi anak-anak kita yang ada di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa kata hukum yang ada di Indonesia mengenai beberapa isu hukum yang terjadi selama ini yang berkaitan dengan anak-anak kita, semisal mempekerjakan anak di bawah umur. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah menikahkan anak di bawah umur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah batasan umur yang diperbolehkan agar anak-anak kita itu bisa bebas melakukan sesuatu secara online, entah itu memiliki akun media sosial dan lain sebagainya. Nah, bagi orang-orang atau kalian yang masih penasaran dengan permasalahan ini, khususnya bagi orang tua, tonton terus vlog ini hingga selesai. Sebelum kita membahas tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan di bawah umur, kita akan mengenali sebenarnya siapa sih mereka-mereka yang dianggap sebagai seseorang yang di bawah umur. Menurut beberapa peraturan dan ketentuan yang ada di Indonesia, semisal kalau kita ambil di ketentuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun di Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa perbedaan umur, batasan umur, yang bisa dianggap sebagai seseorang yang di bawah umur. Tapi kali ini kita akan mendapatkan batasan umur ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana mereka menyebutkan bahwasanya orang yang dianggap sebagai yang di bawah umur ini adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Nah, hal yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harus dibatasi umur seseorang ketika mereka berkaitan dengan hukum? Ada beberapa hal yang mendasari mereka membatasi umur ini. Yang pertama itu adalah demi kepentingan keselamatan anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah demi menjaga kesehatan anak-anak kita, khususnya kesehatan secara psikologi maupun kesehatan secara reproduksi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aturan-aturan hukum tersebut diciptakan agar supaya kita sebagai masyarakat, khususnya sebagai orang tua, itu agar mampu menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, agar mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Itu adalah dasar alasan kenapa aturan-aturan hukum tersebut diciptakan bagi mereka anak-anak ini yang mereka anggap di bawah umur. Selanjutnya kita akan membahas isu hukum yang pertama, yaitu aturan hukum mengenai batasan umur seseorang bisa mempekerjakan orang-orang ini di bawah umur ini. Kalau kita melihat ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau ketentuan hukum secara internasional, mereka menyebutkan bahwasanya terdapat adanya range atau rentang waktu bagi anak-anak di bawah umur 18 ini yang boleh dipekerjakan.
Kalau menurut ketentuan ini di bawah umur 13 tahun memang tidak boleh melakukan pekerjaan hampir di setiap pekerjaan. Sedangkan di rentang umur 13 sampai 15 mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan asalkan ada beberapa syarat di sana, yaitu tidak mengganggu kesehatan mereka, tidak mengganggu tumbuh kembang mereka, dan tidak mengganggu edukasi mereka. Serta batasan umur antara 15 sampai 18, mereka juga menyatakan bahwasanya mereka boleh bekerja, namun ada batasan waktu kerjanya juga ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan. Dan syaratnya juga hampir sama, bahwasanya mereka tidak boleh diganggu atau membahayakan kesehatan mereka, tumbuh kembang mereka, dan bagi pendidikan mereka. Sehingga dengan demikian aturan hukum yang membatasi anak-anak kita boleh bekerja itu sudah clear ya. Rata-rata kalau di atas umur 18 tahun ya hampir semuanya pekerjaan bisa. Tapi ketika umur anak itu di bawah 18 tahun, ada beberapa ketentuan dan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam hal memberikan kesempatan bagi anak-anak ini dalam melakukan sebuah pekerjaan. Isu hukum yang kedua adalah mengenai aturan batasan umur bagi kita, khususnya para orang tua ini ya, yaitu agar kita bisa menikahkan anak-anak kita. Kalau di beberapa ketentuan hukum sebelumnya, mereka menyebutkan bahwasanya seorang gadis itu bisa menikah ketika mereka sudah berumur 16 tahun dan yang cowok itu umur 19 tahun. Untungnya di tahun 2019 terdapat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan kabar gembira bagi para orang tua ini, khususnya bagi anak-anak gadis ini, bahwasanya mereka menetapkan batasan umur menikah itu sama cowok cewek di umur 19 tahun. Ketentuan ini memberikan kabar yang baik. Hal yang pertama menjadi kabar baik adalah secara psikologi, batasan umur 19 tahun ini dianggap sudah dewasa. Secara maturity, kedewasaan itu mereka sudah dipandang layak. Yang kedua adalah secara kesehatan reproduksi. Umur 19 tahun tuh bisa dibilang bahwasanya organ-organ reproduksi mereka sudah berkembang dengan cukup baik. Dan yang ketiga adalah secara sosial dan ekonomi, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, isu hukum tentang mempekerjakan seseorang. Ketika umur 19 tahun, ketika mereka sudah menikah, mereka juga bisa bekerja untuk menghidupi keluarga-keluarga mereka. Sehingga aturan-aturan ini dibikin, kenapa harus ada batasan umur ini? Ya agar supaya tumbuh kembang mereka tidak terganggu. Namun ini juga jadi sebuah pertanyaan yang banyak sekali diajukan para orang tua. Pak, ada kemungkinan di bawah umur 18 tahun ini anak-anak kita mengalami entah itu apa namanya, sehingga kita harus mau nggak mau menikahkan mereka. Nah, ini harus mengikuti ketentuan hukum yang ada di Indonesia, di mana ketika anak di bawah umur ini akan melakukan pernikahan, harus mengajukan dispensasi yang bahkan di tingkat pengadilan, sehingga hakim nanti yang akan memutuskan apakah diperbolehkan anak di bawah umur ini untuk dinikahkan oleh orang tuanya. Isu hukum yang ketiga ini adalah isu hukum yang selalu dialami para orang tua yang hidup di era teknologi dan era digital yang berkembang pesat saat ini, yaitu mengenai batasan umur bagi anak-anak kita agar mereka itu boleh melakukan surfing, membuka website secara online atau membuat sebuah akun di media sosial. Ada beberapa ketentuan yang terdapat dalam khususnya di Undang-Undang ITE agar supaya apa? Anak-anak kita itu tidak mengalami apa yang disebut dengan cyberbullying.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah anak-anak kita ini terekspos dengan bahaya-bahaya yang ada di online. Salah satunya adalah human trafficking, pornografi, sexual harassment, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan ini tolong diperhatikan. Sebagai contoh adalah ketika seringkali nih orang tua yang mungkin bekerja dua-duanya, hal yang paling mudah bagi mereka untuk anak-anak mereka itu agar diam adalah memberikan gadget kepada mereka. Ada yang lebih parah adalah mereka membuatkan akun di HP anak-anak ini, padahal mereka tahu bahwasanya terdapat adanya batasan umur yang bisa seseorang ini membuat akun secara online di media sosial. Nah, ada kabar gembira yang saat ini dilakukan oleh Menteri Kominfo, yang sebelumnya Kominfo, sekarang Komdigi. Mereka sepertinya akan membuat beberapa aturan di mana membatasi anak-anak ini agar supaya mereka itu tidak terekspos secara vulgar ya, secara bebas terhadap bahaya-bahaya yang ada di online. Untuk itu, peran pemerintah ini jangan dinafikan hanya tugasnya pemerintah, tapi inilah tugas kita bersama sebagai masyarakat dan sebagai orang tua agar supaya apa? Dengan adanya perkembangan pesat era teknologi dan digital ini, itu tidak memberikan ekspos berlebih atau bahaya berlebih kepada anak-anak kita. So, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dan sebagai orang tua? Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memahami dan mempelajari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan status di bawah umur anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus membantu peran pemerintah dalam hal memerangi kondisi-kondisi atau isu-isu hukum yang berkaitan dengan status di bawah umur anak-anak kita. Entah itu dengan mengikuti program pemerintah dengan baik, mematuhi aturan dalam memiliki akun di media sosial, atau membantu beberapa organisasi-organisasi selain pemerintah yang berkaitan dengan tentang tumbuh kembang anak, tentang kepedulian terhadap kesehatan anak, dan seterusnya. Itulah yang bisa kita lakukan agar supaya apa? 3 hal yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya tentang keselamatan anak-anak kita, kesehatan mereka, dan menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang mereka. Itulah vlog kali ini yang berkaitan dengan status di bawah umur. Jika ada pertanyaan berlanjut, tolong dikasih komen ya di kolom komentar ini. Dan jika Anda cukup puas dengan vlog ini, tolong klik tombol like, share, and subscribe agar supaya Anda terus mendapatkan wawasan-wawasan hukum dari vlog ini. Stay safe dan stay tune terus di channel ini. Selamat pagi.